Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat tag residensi atau dokumen bukti tempat tinggal wajib pajak di sistem terbaru yaitu Cortex. Nah, jadi sebenarnya aku sudah mengusahakan untuk membuat dokumen ini pada awal Januari dan baru akhirnya di tanggal 20 Februari ini dokumennya baru bisa dibuat karena sebelumnya masih ada sempat banyak error dan sekarang sudah bisa. Kita pertama perlu login terlebih dulu ke sistem terbaru yaitu cortex.djp.pajak.go.id. Nah, silahkan login menggunakan NIK kata sandi, kemudian kita masukkan captcha-nya. Sebelumnya sendiri aku sudah pernah membuat video. Yang pertama yaitu cara login Cortex orang pribadi di situs pajak. Ini untuk kamu yang baru pertama kali menggunakan Cortex, maka perlu kayak registrasi terlebih dulu. Jadi nanti loginnya berubah dari menggunakan NPWP menjadi menggunakan NIK. Nah, ini di video yang ini. Kita login terlebih dulu. Apabila kamu sudah mengaktifkan NIK untuk login, kita login terlebih dulu. Jika kamu belum, kamu bisa lihat videoku yang ini, yang cara login Cortex orang pribadi di situs pajak ID. Selanjutnya kita perlu membuat digital sertifikat. Nah, ini aku juga udah buatkan videonya, cara untuk membuat digital sertifikat yang nantinya berfungsi sebagai semacam kayak tanda tangan digital di Cortex atau situs pajak ini. Nah, apabila sudah, nanti kita akan melihat halaman awal seperti ini. Jadi ini masih belum lengkap ya. Kita perlu refresh untuk melihatnya. Loh, kok kayak ini? Biasanya halaman awalnya nggak kayak gini. Ada profilnya. Nah, biasanya kayak gini. Profil ini. Aku tadi masuk ke menu profil saya. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi pastikan status NPWP-nya aktif ya. Kemudian pastikan juga kita sudah melakukan pelaporan pajak untuk tahun sebelumnya yaitu 2024. Kalau kamu belum melakukan pelaporan pajak di tahun sebelumnya maka bisa dilaporkan terlebih dulu. Nah, jadi aku juga udah buat videonya ini. Ini masih pakai sistem yang lama untuk yang 2024. Selanjutnya pada halaman ini kita bisa klik menu layanan wajib pajak di sini, kemudian layanan administrasi. Kemudian di sini kita klik buat permohonan layanan administrasi. Klik. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa dokumen yang bisa kita buat ya. Nah, dokumen yang akan kita buat yaitu dokumen dengan kode AS.03 di sini, surat keterangan domisili atau tag residensi. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih yang AS.03-01 surat keterangan domisili subjek pajak dalam negeri karena kita berada di Indonesia ya saat ini. Kemudian kita bisa klik tombol simpan. Nah, di sini karena aku udah pernah membuatnya, aku nggak klik tombol ya. Kamu bisa klik tombol simpan ini. Maka nanti kita akan membuka kasus baru, yaitu kasus pembuatan domisili tag payer atau tag residensi ini. Ini ya, bisa dilihat kayak gini nanti. Nah, ini permohonan wajib pajak, kemudian statusnya diproses. Jadi kita bisa melacak kasus yang sedang kita buka atau kasus yang sedang berjalan di portal saya, kemudian di sini kasus saya yang ini. Nah, kemudian kembali lagi ke dokumen AS.03-01 yang tadi. Jadi ini aku ajukan pada tanggal 13 Januari 2025. Ini pada bagian informasi umum ini kita abaikan saja. Kita bisa lanjut ke menu alur kasus. Pada menu alur kasus ini, kita bisa scroll ke bawah. Di sini akan ada beberapa kolom. Yang pertama yaitu permohonan penerbitan SKD SPDN. Nah, bagian yang abu-abu ini nggak bisa kita edit ya, udah dibiarkan saja datanya. Kemudian pada bagian detail permohonan ini juga biasanya udah secara default terisi, kecuali pada bagian yang ini, yaitu bulan mulai, bulan berakhir, kemudian tahun transaksi. Nah, ini nanti kita bisa edit, kita klik Januari sampai Desember, kemudian tahunnya 2025. Pastikan kita sudah melakukan pelaporan pajak untuk tahun sebelumnya, yaitu 2024, supaya kita bisa melewati ini. Cek data pelaporan SPT tahunan, PPh tahun pajak terkait. Setelah kita centang, selanjutnya kita isi
data lawan transaksi. Pertama, kewarganegaraan lawan transaksi kita isikan Singapura. Kemudian TIN lawan transaksi ini kita isikan nomor TIN-nya Google AdSense. Nah, jadi ini aku isi dengan data yang ini ya. Google Asia Pasifik, kemudian alamatnya ini, dan kemudian nomor TIN-nya ini. Jadi ini enggak ngarang, ini sesuai data pembayaran kita ketika kita mendapatkan gaji kan ada informasi mengenai tulisannya Google Asia Pasifik saat kita dikirim gajinya. Nah ini alamatnya dan ini nomor TIN-nya. Ini resmi dari halaman Google sendiri ya. Jadi ini merupakan jawaban dari informasi Google Asia Pasifiknya. Jadi kita isikan nomor TIN-nya ini, kemudian alamatnya juga kita isikan, deskripsi transaksinya kita isikan payment Google AdSense. Kemudian ini pernyataan wajib pajaknya kita centang, kemudian pilih kota atau kabupaten kita. Kemudian kolom berikutnya tampilannya kayak gini, yaitu dokumen keluar. Nah, ini merupakan permohonan surat keterangan domisili atau SPDN. Di sini nanti kita bisa klik tombol Create PDF untuk membuat surat permohonannya. Kita buat formulir dokumen terlebih dulu. Permohonan surat keterangan domisili SPDN seperti ini. Nanti kita isi perihal dokumennya, permohonan surat keterangan domisili SPDN, kemudian keaslian dokumen original, klasifikasi biasa, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Setelah membuat dokumennya kayak gini, ini surat permohonannya, kita perlu menandatangani terlebih dulu dokumen ini. Nah, klik tombol sign ini untuk ngasih tanda tangan. Nanti kita akan bisa memasukkan dengan kode otorisasi DJP. Secara otomatis passwordnya juga akan terisi. Kemudian kita klik tombol simpan. Untuk kamu yang belum membuat kode otorisasi ini, maka bisa buat terlebih dulu dengan tutorial yang ini ya, yang aku buat, karena kalau enggak nanti akan muncul pesan error kayak gini. Jadi kita perlu buat kode otorisasinya terlebih dulu untuk nanda tangani. Nah, ini bisa ditonton terlebih dulu. Ini aku like ya. Jangan lupa subscribe. Selanjutnya setelah ditandatangani, maka kita bisa download atau preview dokumennya. Ini bisa di-download atau dilihat surat permohonannya. Jadi ini masih surat permohonan ya. Jadi surat permohonannya itu kayak gini. Pertama ada nomornya, nanti ini kita butuhkan, pastikan dicatat. Halnya ini permohonan penerbitan SKD SPDN. Kemudian di sini ada informasi data kita. Selanjutnya di sini ada informasi lawan transaksi kita yang sudah kita inputkan tadi, yaitu Google Asia Pasifik beserta alamat dan nomor TIN-nya. Kemudian di sini ada tanda tangan yang kita tanda tangani secara elektronik. Nah, ini ya. Nah, jadi ini fungsinya untuk membuat kode otorisasi itu untuk menandatangani secara digital seperti ini. Setelah ditandatangani, selanjutnya kita scroll ke bagian bawah, ada kolom keterangan dan nomor protokol. Nah, nomor protokol ini kita isikan dengan nomor yang tadi, yaitu nomor yang kita dapatkan di surat permohonan ini. Kemudian keterangannya kita bisa isikan misalnya pembuatan tag residensi begini aja. Karena aku sebelumnya ngisi kayak gini. Kemudian di sini ada tombol submit ya kalau kita belum submit. Jadi tulisannya kayak gini, kita bisa submit. Setelah disubmit maka nanti akan ada informasi muncul kayak gini. Jadi akan ada muncul tulisan sukses gitu. Selanjutnya dokumen keluarnya nanti akan berubah seperti ini. Jadi sekarang kita sudah bisa download surat keterangan domisilinya. Kita bisa download PDF-nya atau di preview. Kita coba download lah ya. Ini udah aku download sebelumnya. Dokumen PDF-nya akan seperti ini. Jadi ada keterangan tanggal dibuat, kemudian referensi numbernya, kemudian ada informasi kita, kemudian ada nomor NPWP kita, tapi ini udah pakai nomor NIK ya. Kemudian ada alamat kita, kemudian di sini ada counter party atau lawan transaksinya, negara lawan transaksinya yaitu Singapura, kemudian tanggal berlakunya mulai dari Januari sampai Desember 2025. Jadi di sini ada keterangannya, ini untuk transaksi dengan Google Asia Pasifik yang sudah kita masukkan tadi dengan TIN nomornya yang ini, periode Januari sampai Desember 2025. Kemudian di sini ada tanda tangannya dari pihak pajaknya. Nah, jadi ini merupakan dokumen tax residensi yang kita perlukan untuk bisa gajian Google AdSense. Nah, selanjutnya kita bisa buka Google AdSense, kemudian pada bagian info pembayaran di sini kita klik tombol perbarui
info pajak. Nah, kemudian kita klik tombol perbarui info pajak di sini. Kemudian kita bisa klik tombol mulai formulir baru, mulai formulir. Kemudian di sini kita bisa pilih negara wilayah domisili pajak Indonesia. Kemudian di sini kita pilih dokumennya, sertifikat tempat tinggal pajak. Kemudian dokumen yang lama aku hapus. Kemudian aku upload dokumen yang baru, yaitu yang udah kita dapatkan ini file PDF-nya. Kemudian apabila sudah, kita bisa klik tombol kirim. Selanjutnya di sini sekarang statusnya sedang ditinjau, masih tahap preview. Kita akan lihat nanti apakah dokumen ini diterima atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu saja. Untuk Cortex-nya ini sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal menunggu persetujuan dari pihak Google AdSense itu sendiri. A few moments later. Setelah sekitar 6 hari, kemarin aku kirimkan pada tanggal 19 Februari 2025 dan sekarang tanggal 26 Februari 2025, dan di sini sekarang info domisili pajak dokumennya sudah diterima dan disetujui. Kita juga akan bisa melihat email yang dikirimkan oleh Google AdSense di sini yang menyatakan bahwa your tax residency tax information has been accepted, yang menandakan bahwa informasi pajak kita sudah disetujui. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk tutorial cara membuat dokumen tax residency atau informasi tempat tinggal wajib pajak untuk Google AdSense sehingga kita bisa menerima pembayaran. Kira-kira seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar untuk didiskusikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.